Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Aktivitas pagi ini aku mulai dengan mencuci baju ya, jadi biar nanti nyuci bajunya selesai, masaknya juga selesai. Nah, habis ini aku tinggal ke warung ya, jadi dibiarin aja ini muter sendiri. Ini belanjaan aku pas barusan habis dari warung ya. Aku beli wortel, ini satu bungkusnya 2.500. Itu wortel udah sekalian ada daun seledrinya. Terus aku juga beli kentang. Nah, ini kentangnya masih sama, harganya 5.000 ya satu bungkus. Terus habis itu aku juga beli bakso, ini harganya 5.000 rupiah. Jadi niatnya pagi ini aku mau bikin sop jagung bakso ya, karena ini masih ada sisa jagung manis yang kemarin, jadi mau aku satuin sama wortel juga. Nah, untuk kentangnya itu mau aku bikin perkedel, tapi perkedelnya tanpa telur ya, jadi yang ekonomi saja karena telurnya memang gak ada, dan budget belanja harian aku itu kan cuma 20.000. Jadi belanja aku hari ini jumlahnya 12.500 ya. Masih ada sisa 7.500, itu aku masukin ke toples seperti biasa ya, tapi di sini nggak aku videoin, takutnya kalian bosen gitu. Apa namanya? Kayak yang pamer duit gitu, padahal duitnya cuma sedikit. Jadi ya udahlah ya, nggak aku liatin gitu. Ini kentangnya udah aku kupas, dan ini mau aku bersihin, dicuci bersih, terus habis itu lanjut aku potong-potong supaya gorengnya itu gampang dan cepet matangnya. Jadi hari ini aku masak cuma 2 menu ini aja ya teman-teman, untuk pagi sampai malam. Jadi aku bikin perkedelnya ini juga dipakai sampai malam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, memangnya cukup segitu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah gitu, insya Allah cukup, dicukup-cukupin, karena ya menyesuaikan dengan budget gitu ya. Terus juga kan kebutuhan nggak cuma makan aja, ada kebutuhan lain, makanya kalau ada sisa-sisa uang itu aku tabung. Terus juga keluarga aku kan cuma berempat ya, aku, suami, sama anak-anak gitu, jadi emang makannya juga bukan yang barbar gitu, makan secukupnya satu piring, insya Allah itu juga udah kenyang. Lanjut aku goreng kentangnya, terus habis itu di sini aku mau masukin juga 2 butir bawang putih ya untuk bumbu perkedelnya nanti. Jadi bawangnya aku goreng dulu ini barengan di sini biar nggak bolak-balik, aku cemplungin aja. Sambil nunggu kentangnya mateng digoreng, ini aku mau nyiapin bahan-bahan yang lainnya ya. Ini aku seledrinya aku ambil untuk nyampurin perkedelnya nanti, jadi itu untuk sopnya nggak aku pakein seledri ya. Sebagai gantinya nanti aku bakalan tambahin daun bawang. Nah, ini seledrinya udah aku cuci ya barusan, tapi memang proses mencucinya nggak aku kasih lihat biar cepet aja. Lanjut aku mau ngupasin wortel. Nah, ini wortelnya tadi isinya 4 ya, 2.500 isi 4, dan akan aku pakai semua karena ini sopnya bakalan dipakai dari pagi sampai malam. Ini mohon maaf ya kalau misalnya videonya itu nggak rapi, loncat-loncat gitu, nggak berurutan karena disambi-sambi gitu ya, karena aku masaknya selain karena pagi-pagi itu biasanya buru-buru, terus ini juga kompornya kan aku cuma pakai 1 tungku gitu, jadi biar cepet ya, mohon dimaklumi. Nah, ini kentangnya aku sesekali dibalik-balik ya biar nggak gosong. Terus ini udah mateng, jadi mau langsung aku angkat aja. Lanjut di sini aku mau langsung ulek bawang putihnya, terus habis itu dilanjut dengan ngulek kentangnya karena masih panas, jadi biar lebih gampang aja. Jadi aku nguleknya pas masih panas-panas begini.
Di sini aku nguleknya sampai halus banget ya. Nah, ini kalau udah mulai agak halus begini, lanjut aku tambahin garam, lada bubuk, sama penyedap rasa. Aku pakai kaldu jamur ya. Ini aku nggak pakai takaran ya, pokoknya kira-kira aja biar rasanya pas gitu. Habis itu diulek sampai semuanya tercampur rata, dan kalau bisa sih yang halus ya, karena ini nggak pakai telur biar nanti nggak bubar gitu. Terus di sini mau aku lanjut kasih daun seledri yang tadi udah diiris-iris ya. Terus ini diaduk aja seperlunya, senyampurnya gitu. Terus habis itu di sini aku mau tambahin 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Karena nggak ada telur gitu ya, jadi ya pakai kanji untuk merekatkan gitu biar nanti nggak bubar. Kalau misalnya nggak ada telur ya baiknya pakai telur gitu. Ini aku lanjut aja ngaduk pakai tangan ya biar cepet nyampurnya gitu. Kalau buat yang jijik tolong di skip aja gitu, yang penting ini tanganku udah bersih gitu ya, dan ini buat anak-anak dan suamiku gitu, jadi ya mereka nggak mungkin jijik lah, kalau jijik suruh masak sendiri. Oke, nah ini udah jadi, udah tercampur rata semuanya. Lanjut mau aku bentuk-bentuk ya, dibentuk bulat kayak perkedel pada umumnya gitu. Ini adonannya udah aku bentukin semua ya, sengaja aku bentuk kecil-kecil gini biar kelihatannya jadi banyak. Nah ini karena masih panas jadi aku sisihkan dulu, nggak lupa aku tutup biar nggak kering ya, jadi nanti biar kalau digoreng itu nggak amburadul. Untuk bumbu sopnya seperti biasa di sini aku pakai bawang putih dan juga lada bubuk yang aku goreng terlebih dahulu ya, baru habis itu diulek. Lanjut aku manasin air untuk bikin sopnya nanti ya. Nah, sambil nunggu airnya panas, di sini aku mau ngiris-ngirisin baksonya. Jadi baksonya biar lebih higienis itu aku cuci dulu ya teman-teman. Terus ini aku potong satu baksonya jadi 4 biji aja biar nggak terlalu kecil juga. Oke, ini baksonya udah selesai aku potong-potong, terus semuanya udah siap ya, jagung dan juga wortelnya. Jadi mau langsung aku rebus aja ini jagung dan wortelnya. Lanjut aku masukin ini bumbu yang tadi udah dihaluskan. Habis itu baksonya juga mau langsung aku cemplungin, jadi biar cepet matang ini sopnya. Nah ini sopnya udah mau matang, lanjut mau aku tambahin secukupnya garam. Terus habis itu aku tambahin juga kaldu jamur ya, secukupnya aja. Terus habis itu jangan lupa untuk dicobain ya. Setelah aku cobain ternyata ini masih kurang asin, jadi lanjut aku tambahin lagi garam. Nah kalau udah dirasa semuanya cukup dan rasanya udah enak, yang terakhir itu aku masukin daun bawang yang sudah aku iris-iris. Jadi ini daun bawang aku nggak beli hari ini ya, tapi hari yang kemarin waktu ada kembalian 1000 aku mintain daun bawang. Nah ini aku pakai sedikit aja. Terus udah deh ini diaduk-aduk aja. Terus habis itu aku bakal matikan kompornya karena ini kan daun bawang itu di air mendidih juga langsung bisa matang. Lanjut ini aku mau goreng perkedelnya ya, udah lumayan hangat, nggak panas banget, jadi ini mau langsung aku goreng. Nah untuk tekstur perkedelnya ini pas sudah matang tuh nggak mempiar kayak perkedel pada umumnya ya, karena kan memang nggak pakai telur dalamnya, terus luarnya juga nggak pakai telur. Nah karena tadi ada pengganti tapioka gitu, jadi ada sedikit sensasi kayak kenyalnya gitu, dan ini tuh padet banget gitu ya karena beneran nyatu tepung sama
perkedel sama kentangnya gitu. Terus ini gorengnya juga jangan dibolak-balik terus ya, cukup sekali balik aja. Kalau misalnya bawahnya udah kecoklatan atau udah mateng, itu baru dibalik. Untuk rasanya ini enak ya, tapi ya balik lagi karena nggak pakai telur ya nggak senikmat kalau pakai telur gitu. Tapi namanya kalau budget pas-pasan itu nggak bisa milih-milih gitu ya seadanya gitu. Yang penting kalau sehat, kalau bersyukur insya Allah tetap terasa enak gitu ya. Oke, ini lanjut aku mau nyiapin bekal untuk Mas Dio ya. Jadi dia kadang-kadang kalau misalnya pagi nggak mau sarapan di rumah ya dia minta sarapannya itu dibawa ke sekolah gitu. Jadi nanti dia bisa makan pas jam istirahatnya. Nah ini aku gepeng-gepengin nasinya ya biar muat untuk diisi sama sayurnya. Untuk sayurnya ini aku masukin ke dalam plastik, tapi tadi udah aku angin-anginin dulu supaya nggak panas. Jadi ini sayurnya itu udah hangat ya, karena katanya kan nggak bagus masukin makanan yang panas ke dalam plastik. Jadi ya itu solusinya, aku kipasin terlebih dahulu supaya nggak panas banget. Nah ini setelah aku nganterin adek Royan sekolah, aku lanjut mau makan, tapi berhubung itu tadi kan cuma ada perkedel dan juga sop ya, kayaknya ada yang kurang gitu, jadi aku mau bikin sambelnya. Jadi kalau untuk keluarga aku itu sebetulnya nggak ada cabai juga, istilahnya kayak nggak ada cabai itu masih tetap hidup gitu. Jadi ya udah ini aku bikin cabai atau sambel gitu ya buat aku sendiri, karena ya gitu, suami dan anak-anak tuh bukan yang maniak sambel juga gitu loh. Jadi ya udah ini seadanya, dan anak-anak sama suami udah makan tadi ya, kecuali Mas Dio paling nanti makannya pas jam istirahat di sekolah. Untuk sambelnya ini juga sederhana banget ya, cuma cabai, garam sama bawang putih aja. Sambelnya ini aku pindah ke dalam mangkok ya, karena kalau misalnya dibiarin dicobek tuh kayak kalau sampai siang gitu berasa kayak cuma pedasnya doang, asinnya tuh berkurang gitu loh. Jadi makanya ini aku pindah. Terus habis itu ini aku kasih air juga sedikit, jadi biar ngambilnya dikit-dikit gitu, biar nggak terlalu pedes banget ya kan. Oke, alhamdulillah udah matang semua. Ini waktunya aku mau sarapan ya teman-teman. Jadi pakai seadanya, alhamdulillah. Yang penting ada yang bisa dimakan ya. Oke, habis selesai makan, ngisi tenaga, ini lanjut aku mau ngubur sampah organik ya, biar jadi pupuk gitu, jadi nggak banyak-banyak sampah juga. Nah ini pohon alpukat aku udah mulai kena rayap juga gitu ya tuh, padahal ini kemarin sore baru aja aku bersihin, udah disiram pakai air, dan ternyata pagi ini udah nongol lagi nih. Tapi herannya tuh rayapnya udah nggak ada gitu, padahal ini baru tadi sore ya, kemarin sore gitu ya dibersihin tuh, makanya kan kelihatan masih basah juga di bawahnya. Nah ini tuh udah nggak ada sama sekali rayapnya, nggak tahu rayap, nggak tahu semut, nih malah sisa ada semut kecil-kecil gitu. Nah buat yang tahu cara membasmi rayap tapi nggak merusak tanaman, tolong kasih tahu di kolom komentar ya, biar aku praktekin gitu. Jadi ini sayang banget, apalagi pohon alpukatku lagi berbunga lagi nih sekarang. Jadi buat yang tahu caranya tolong komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, itu dia videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.